Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini. Sejarah pemberontakan Sadeng melawan Kerajaan Majapahit merupakan aksi pembalasan atas kematian Nambi. Bersama Ketah, orang-orang Sadeng terlibat konfrontasi dengan pasukan Majapahit pada 1331 Masehi. Gajah Mada punya peran dalam upaya memadamkan perlawanan ini. Sadeng dan Ketah juga Lamajang atau Lumajang, merupakan wilayah taklukan Kerajaan Majapahit. Sadeng, Ketah, dan Lamajang yang sama-sama merupakan daerah pelabuhan terhubung lewat jalur-jalur sungai. Ketiganya berperan penting sebagai bandar dagang sekaligus pemasok stok pangan untuk Majapahit. Sadeng terletak di sebelah selatan Probolinggo. Ada pula yang meyakini bahwa Sadeng kini termasuk wilayah Jember bagian pesisir selatan. Dua pendapat tersebut barangkali tidak salah dan saling terkait. Jember memang berada di sebelah selatan Probolinggo dan berbatasan langsung dengan Lumajang yang sama-sama merupakan kawasan pantai selatan di Jawa Timur. Sementara Ketah terletak di sekitar Besuki atau wilayah Situbondo di pesisir utara Jawa Timur. Situbondo berada di seberang selatan Pulau Madura. Tragedi Nambi berujung dendam. Kematian Nambi terjadi di Lamajang pada 1316 Masehi atau 15 tahun sebelum terjadinya pergolakan yang dikobarkan oleh Sadeng dan Ketah terhadap dominasi Kerajaan Majapahit yang beribu kota di Trowulan, Mojokerto. Pemberontakan Nambi adalah peristiwa serupa ketiga sejak riwayat Kerajaan Majapahit berdiri setelah pemberontakan Ranggalawe pada 1295 dan Lembu Sora tahun 1330. Nambi adalah Rakrian Patih alias Perdana Menteri atau Mahapatih pertama Majapahit yang ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana tahun 1293 sampai tahun 1309. Sang raja pertama sekaligus pendiri kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan di tepi Sungai Brantas itu. Tragedi yang menyebabkan tewasnya Nambi terjadi pada masa pemerintahan Prabu Srijaya Nagara tahun 1309 sampai tahun 1328, raja kedua Majapahit yang juga anak dari Raden Wijaya. Banyak pendapat yang meyakini peristiwa Nambi, Ranggalawe, maupun Lembu Sora bukanlah aksi pemberontakan. Nambi, Ranggalawe, dan Lembu Sora difitnah oleh sosok berpengaruh bernama Dyah Halayuda alias Mahapati. Dyah Halayuda merupakan sepupu Raden Wijaya yang berarti juga paman Jayanagara. Ia mengincar jabatan Rakrian Patih. Lempengan Tembaga Sidateka bertarikh tahun Saka 1245 atau 1323 Masehi menyebutkan bahwa yang menjadi Mahapatih Majapahit adalah Dyah Halayuda. Tewasnya Nambi, yang menurut Nagara Kertagama disebabkan karena dikeroyok oleh tiga panglima perang Majapahit, yakni Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang, menyisakan pahit yang mendalam bagi orang-orang Sadeng dan Ketah. Geger di timur Majapahit. Sadeng dan Ketah menaruh dendam mendalam terhadap Majapahit akibat tewasnya Nambi. Pasalnya, Nambi adalah orang yang berjasa mengangkat derajat orang-orang Sadeng dan Ketah menjadi para prajurit pilihan dalam angkatan perang Majapahit. Terlebih, insiden yang disebut pemberontakan Nambi itu sekaligus meruntuhkan Lamajang yang terhubung kuat dengan Sadeng dan Ketah. Selama belasan tahun, orang-orang Sadeng dan Ketah menyimpan murka sembari menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Masa itu akhirnya tiba ketika Majapahit dipimpin oleh Tribuwana Tunggadewi tahun 1328 sampai tahun 1350. Tribuwana adalah adik mendiang Prabu Jayanagara yang telah mangkat pada 1328 Masehi. Lantaran Jayanagara tidak memiliki anak, maka yang dinobatkan sebagai pemimpin Majapahit berikutnya adalah Tribuwana Tunggadewi. Nantinya, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk. Tribuwana Tunggadewi paham bahwa Sadeng dan Ketah terus bergolak bak api dalam sekam, namun, ia menginginkan agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang Sadeng dan Ketah pernah menjadi bagian dari perjuangan Majapahit. Terlebih,
Sadeng dan Keta diperkuat oleh banyak prajurit tangguh dan ada beberapa di antaranya yang pernah menjadi panglima perang andalan Majapahit, termasuk Wirota Wiragati, sang pemimpin Sadeng. Angkatan perang Sadeng dikenal hebat karena diperkuat pasukan gajah. Polemik Gajah Mada dan Rakembar. Gajah Mada, yang saat itu belum menjadi Mahapatih, diutus untuk mengupayakan rekonsiliasi dengan Sadeng dan Keta. Namun, alangkah kecewanya Gajah Mada lantaran ternyata ada yang mengacaukan rencananya sehingga membuat Sadeng dan Keta bergerak melawan. Pasukan Majapahit yang dipimpin Rakembar terlebih dulu mengepung Sadeng dan Keta sebelum kedatangan Gajah Mada yang membawa misi damai. Rakembar adalah salah satu perwira tinggi Majapahit dan menganggap Gajah Mada sebagai pesaingnya. Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan Bang yang dulu mengeroyok Nambi hingga tewas adalah bawahan Rakembar. Rakembar berpendapat bahwa Sadeng dan Keta harus dihancurkan karena ingin melepaskan diri dari naungan Majapahit. Sadeng dan Keta bersiap melancarkan pemberontakan dengan melakukan perekrutan besar-besaran penduduk sipil untuk dijadikan prajurit. Agar pertikaian antara Rakembar kontra Gajah Mada itu tidak berujung gawat, maka Tribuana Tunggadewi memimpin langsung pasukan Majapahit untuk meredakan pergolakan di Sadeng dan Keta. Kronologi rinci pemberontakan Sadeng dan Keta memang tidak terlalu banyak yang bisa diketahui, namun yang jelas, pergolakan yang akhirnya berhasil dipadamkan itu kian melapangkan jalan Gajah Mada untuk menempati posisi prestisius sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit.